Ribuan pengunjuk rasa mengungkapkan dukungan untuk pemerintah Iran dengan beberapa di antaranya menyatakan ketidakpercayaan total terhadap Amerika Serikat dan mendesak para pejabat Iran untuk tidak takut melawan Amerika Serikat. Pemerintah Iran berencana tidak menghadiri perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat beberapa hari sebelum masa gencatan senjata pekan berakhir pada Rabu. Iran menolak melakukan perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat, melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Situasi semakin rumit setelah kapal perusak Amerika Serikat menembaki sebuah kapal Iran yang mencoba keluar masuk Selat Hormuz. Selain bersemangat untuk membangun kembali fasilitas umum yang hancur, warga Iran juga memenuhi masjid dan tempat-tempat suci lainnya untuk berdoa agar kemunculan Imam Mahdi disegerakan. Sebuah akun Instagram milik Ismail Amin Pasanai memperlihatkan sejumlah warga Teheran berkumpul di masjid dan tempat-tempat suci lainnya untuk berdoa agar kemunculan Imam Mahdi dipercepat. Aktivitas berdoa ini meningkat seiring dengan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Narasi kemunculan Imam Mahdi atau Imam Zaman digunakan untuk memotivasi perlawanan terhadap Zionisme dan mengharap datangnya keadilan. Akibat kurangnya pasokan bahan bakar, ratusan warga Bangladesh terpaksa mengantre di SPBU selama berjam-jam lamanya. Sementara di Malaysia, pemerintah kerahkan pasukan keamanan ke sejumlah SPBU untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak. Warga kota Dhaka, Bangladesh panik setelah mengetahui pemerintah akan menaikkan harga BBM sebesar 15%. Hal ini menyebabkan pembatasan penjualan bahan bakar. Antrean kendaraan pun mengular di sejumlah SPBU. Bangladesh yang mengimpor 95% minyaknya dari Arab Saudi dan Qatar kini terdampak akibat situasi yang memanas di Selat Hormuz. দাম বাড়ার কারণে আমাদের সবথেকে বড় যে সমস্যা আমাদের বাজারঘাট তারপরে চলাচল ভাড়া এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে খুব বড় ধরনের একটা প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে গাড়ি ভাড়া অতিরিক্ত হাই রেঞ্জ এবং আমাদের যে বাজার, কারণ গাড়ির ভাড়া বাড়লে তরকারির দাম বাড়তি, ডিমের দাম বাড়তি, চাউলের দাম বাড়তি। Di Malaysia, pemerintah kerahkan pasukan keamanan ke sejumlah SPBU untuk mencegah penyelundupan di tengah keterbatasan sumber daya bahan bakar. Petugas polisi berpatroli di sebuah SPBU di Rantau Panjang, Kelantan saat warga mengisi bahan bakar. Di tengah lonjakan harga minyak dunia, Malaysia tetap mempertahankan subsidi bahan bakar. Kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi. Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne diese Krise bleiben die Herausforderungen bestehen. Vielleicht werden sie sogar durch die Krise. Setelah kenaikan harga BBM, kini harga gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg juga alami kenaikan harga, pemirsa. Kenaikan berlaku di seluruh Indonesia dan pertama kali sejak tahun 2023. PT Pertamina Petraniaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk produk gas LPG non-subsidi untuk ukuran tabungan 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku di seluruh Indonesia. Harga LPG 5,5 kg naik sebesar Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Sedangkan kemasan 12 kg kini dibanderol harga Rp228.000 atau alami kenaikan sebesar Rp36.000 dari harga sebelumnya.
PT Pertamina menyatakan kenaikan harga dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi global dan nilai tukar rupiah, serta untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga LPG maupun BBM non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Meski demikian, Bahlil memastikan kenaikan tersebut hanya sementara mengingat tingginya harga di tingkat global. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga. Sementara itu, Bahlil Lahadalia juga mengatakan pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Iran terkait kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Bahlil meminta doa agar semuanya berjalan dengan baik. Melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran atau IRIB tengah melakukan wawancara. Tak sengaja saat bersamaan merekam rudal jelajah dicegat pertahanan udara Iran. خیلی عالی رو در اختیار داشت. کاملا Jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik Amerika Serikat-Iran. Jurnalis tak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman ini. کاملا تحت نظر داشتیمش ردگیری. Di tengah gencatan senjata, petugas SAR Lebanon terus berjibaku mengevakuasi korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tidak hanya itu, rumah sakit Tabnin di Lebanon hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Usai serangan udara Zionis Israel, tim SAR Lebanon terus berusaha mencari korban yang terkubur di bawah reruntuhan bangunan di kota Tyre. Petugas paramedis melaporkan 6 orang hilang, 18 tewas, dan 64 lainnya terluka. Serangan udara penjajah Israel menghantam kota Tyre sesaat sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2.294 orang tewas dan 7.544 orang terluka sejak dimulainya agresi militer Israel pada 2 Maret lalu. بعد الاستهداف العدو الصهيوني للمدينة مدينة سور باليوم الرابع بعدنا عم نشتغل على مفقودين. عدد المفقودين 6 شهداء. الحصيلة هي 6 مباني للدمار. حصيلة الشهداء 18. عدد الجرحى بال64. Sementara itu, tentara Zionis Israel mengklaim telah menyerang 380 target di Lebanon Selatan. Meski di bawah ancaman serangan udara Zionis Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka terpaksa pulang setelah mengungsi akibat agresi militer Zionis Israel di Lebanon. 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Karena jembatan Tyre Falsi telah dihancurkan oleh Israel, warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka.
Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا على صريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم انه تطلع هذا الجسر، بصفوا السيارات من برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هذه الميله. يعني شو بدنا اول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعه. Menurut Badan Pengungsi PBB atau UNHCR, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret akibat agresi militer Israel di Lebanon. Sementara itu, militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar yang diklaim dijadikan gudang bahan peledak. Militer Israel merilis rekaman pada hari Senin menunjukkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung di antara 2 bangunan. Menurut pasukan pertahanan Israel, lokasi dugaan tempat penyimpanan tersebut diperoleh setelah menginterogasi terduga pelaku yang melemparkan bahan peledak dan bom molotov ke permukiman Karmei Zur di dekatnya. Pasukan Zionis Israel juga menangkap 2 tersangka yang diduga terlibat penyerangan. IDF menegaskan pihaknya akan langsung menindak tegas penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan militer. Warga Palestina menyambut kepulangan tahanan asal Gaza yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel. Mereka disambut oleh warga, bahkan diarak menjadi pahlawan. Kedatangan warga Gaza yang sebelumnya ditahan Zionis Israel ini disambut meriah. Seperti pahlawan, mereka disambut nyanyian dan lagu-lagu penyemangat perjuangan. Mereka dibebaskan oleh Israel setelah sebelumnya sempat ditahan dan diperlakukan tak manusiawi oleh Zionis. Keluarga para tahanan menyambut mereka dengan haru dan gembira.